Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini atau petang hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas pengajian kita setelah salat maghrib hari Senin di malam Selasa, yaitu kajian fikih Imam Syafi'i. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita, merahmati kita dan memberikan kepada kita semua ilmu yang barakah dan bermanfaat khususnya dalam ibadah kita sehari-hari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan, contoh yang bagus, yang baik bagi kita semua dalam segala bentuk perilaku sehari-hari. Kita selalu berharap mudah-mudahan di hati kita selalu terpotong rasa cinta yang mendalam dan tetap kepada baginda Rasul. Demikian pula halnya mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita sebagai umatnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting kita tetap berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita, merahmati kita, diizinkan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengajian fikih Imam Syafi'i yang terakhir kemarin bulan lalu sebelum hari raya Idul Adha. Kita masih berbicara masalah sunnah wudu. Dan sekarang insyaallah malam hari ini sunnah wudu yang terakhir. Jadi tinggal masih 2. Itu yang akan kita kaji bersama-sama. Yaitu sunnah wudu yang terakhir itu yang tinggal 2 ini adalah italatul ghurrati wat tahjil, memperpanjang atau melebihkan basuhan yang bernama ghurrah, dan juga memperpanjang basuhan di wilayah yang dikategorikan dinamakan tahjil. Ini besar manfaatnya, luar biasa pengaruhnya, khususnya nanti ketika Allah menyeru kita pada hari kiamat berkumpul di padang mahsyar, itu akan nampak nanti bekas-bekas daripada wudu. Nanti mana yang dimaksud dengan ghurrah dan mana yang dimaksud dengan tahjil, ada keterangannya di bawah. Wa italatul ghurrati wat tahjil min sunanil wudu, memanjangkan dan melebihkan basuhan ghurrah dan tahjil pada saat berwudu min sunanil wudu, merupakan bagian dari sunnah wudu. Jadi seperti biasa, kalau ditinggalkan tidak dapat pahala, jadi tidak dapat dosa, jadi biasa-biasa. Walaupun ada yang mengatakan wajib, nanti ada pembahasannya di belakang. Kalau dilaksanakan itu dapat pahala sunnah. Ini kembali lagi jika waktu sholatnya itu masih panjang atau waktu muwassa', atau pelaksanaan sunnah wudu seperti ghurrah dan tahjil ini dilakukan pada saat waktu sholat, waktu ikhtiyari, yaitu pertengahan waktu sholat. Taib. Wa italatul ghurrati, apa yang dimaksud dengan italatul ghurrah, memanjangkan, melebihkan basuhan ghurrah? Takunu bi ghasli ma fawqal wajib minal wajhi, yaitu
membasuh sesuatu yang melebihi batas wajib daripada wajah. Ini sudah kita berbicara masalah batas-batas yang dinamakan wajah ketika membasuh wajah pada saat berwudu, dan itu sudah ada batasnya. Jadi insyaallah tidak perlu diulang lagi. Nah, itu batas-batasnya itu sudah kita pahami semua. Nah, itu yang wajib. Nah, lalu kemudian kita lewatkan basuhan wajah itu. Ya, seperti yang biasa-biasa ini, batas rambut ini sampai di dagu, lalu kemudian kita lebihkan basuhannya. Bukan lebihkan bilangan basuhannya, tidak. Kalau melebihkan bilangan basuhannya seperti lebih 3 kali, itu hukumnya makruh. Jadi itu maksud ghurrah itu adalah membasuh batasan yang wajib, batasan-batasan wajib di wajah itu ghurrah. Ini sampai di dagu. Nah, jadi kita lebihkan dia. Nah, ini namanya ghurrah, kita lebihkan. Terus bersinar sampai kena daun telinga semuanya. Terus sampai ke leher. Ini basah semua. Itu namanya ghurrah, sangat dianjurkan. Ini pancaran sinarnya tuh luar biasa nanti pada hari kiamat. Nah, itu namanya ghurrah. Jadi sampai ke leher ini basah. Nah, jadi bukan berarti ketika kita membasuh sampai lebih begitu, yang penting bukan bilangan, melebihi batas wajib itu, melebihi batas daripada wajah itu, kena rambut lebih basah, kemudian kena daun telinga, kemudian kena di bawah dagu sampai ke leher itu basah, itu adalah orang itu sedang berghurrah. Bukan berarti orang itu was-was atau ragu-ragu. Memang ada juga ketika orang berwudu itu dari zaman dahulu kala memang karena was-was atau ragu-ragu, jadi diulang terus. Nah, itu bukan ghurrah, itu mengulang-ulang sesuatu yang wajib, sesuatu yang ketentuan sunnah. 3 kali diulang terus, naudzubillah min dzalik. Nah, itu berat, jadi bikin tekanan batin. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Ada itu seperti itu, Pak. Jadi capek wudu jadinya. Cuci tangan kadang-kadang sampai berapa puluh kali, naudzubillah. Nah, itu karena sudah terlalu keras rasa was-wasnya. Begitu juga ketika basuh wajah, terutama kan masalah wajib, diulang-ulang terus sampai capek, membungkuk. Nah, itu bahayanya ketika udah tua, itu nanti pingsan, itu jatuh ke dalam kolam umpamanya. Ada seperti itu, naudzubillah, naudzubillah, mudah-mudahan kejauhan. Itulah yang bikin orang-orang itu penyakit was-was kayak begitu, itu bikin kita itu tekanan batin. Nah, itulah tetap kita berusaha, sekiranya ada penyakit was kayak begitu, kita lawan. Berusaha semaksimal mungkin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuat-kuatkan itu, Allah melindungi kita daripada godaan syaitan. Karena tujuannya syaitan itu bikin kita was-was, terutama dari bangsa jin yang bisa masuk ke dalam jiwa kita, tubuh kita, itu membuat kita was-was itu supaya kita kewalahan sendiri, akhirnya putus asa, jadi malas wudu, lama-lama malas sholat. Nah, itu sebenarnya itu taktik daripada syaitan. Nah, itulah kita lebihkan. Nah, itu namanya ghurrah. Jadi minal wajhi, bagian daripada wajah. Kemudian wa tahjil itu ghaslu ma fawqal wajibi fil yadaini war rijlaini. Tahjil itu adalah melebihkan basuhan yang wajib, batas basuhan yang wajib yang ada pada kedua tangan dan kedua kaki. Nah, ini pada kedua tangan ini terakhir batasnya itu siku, mulai dari ujung jari kiri kanan, terus batas akhirnya itu wajibnya itu sampai siku-siku. Nah, seperti yang tiang bilang dulu, ketika ada yang mengatakan tangan terpotong itu, ada tangannya kepotong masih wajib apa enggak? Nah, itu Imam Nawawi mengatakan apa? Walaupun sampai habis tetap itu harus dibasuh, itu wajib, karena udah enggak ada tangan kecuali itu saya nyangkut sedikit di sini umpamanya, sedikit nyangkut, tetap harus dibasuh. Nah, itu pendapat yang paling kuat yang diambil oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu.
Nah, kemudian kalau tangan orang yang sempurna, ataupun kalau umpamanya itu tangannya putus, maka ketika waktu sholat masih panjang, atau ketika waktu sholat dalam pertengahan waktu sholat, waktunya masih lumayan bisa mengerjakan sholat dan wudhu, maka itu dianjurkan melebihkan batasan yang wajib pada kedua tangan. Nah, yang tadinya wajibnya itu sampai di siku-siku kiri kanan ini, lalu kita lebihkan sampai mana? Sampai ketiak kita basah. Nah, ini basah. Ya, itu dilebihkan kiri kanan sampai tiga kali. Nah, itu fil yadaini, di kedua tangan kita. Warijlaini, dan juga kedua kaki kita. Nah, kedua kaki kita itu juga sudah kita bahas. Batas wajibnya itu dari mana? Yaitu mulai dari telapak kaki yang bawah itu, terus sampai ke dua mata kaki. Nah, itu batasan wajib. Jadi itu batasan wajib. Sampai mana? Sampai ke atas. Nah, kalau kita sering-sering melaksanakan ghurrah dan tahjil ini di setiap berwudu, yang penting tidak was-was, sering-sering kita melaksanakan ini, alangkah bagusnya. Efek daripada sinarnya orang mukmin itu lebih jelas, lebih terang, mengalahkan daripada sinar orang-orang nanti yang berkumpul di padang mahsyar. Jadi paling terang kita kelihatannya daripada orang lain yang tidak suka atau tidak membiasakan diri berghurrah dan bertahjil. Nah, itu sampai mana? Sampai ke atas paha, lewati itu. Nah, cuman itu efeknya nanti kalau kita sering berghurrah dan tahjil, biasanya itu sarung kita, celana kita basah. Begitu kalau kita bertahjil. Kalau kita berghurrah, biasanya baju kita basah. Nah, pada saat kita melihat hal-hal kayak begitulah, habis orang berwudu itu basah kuyup kayak orang habis mandi, jangan kita menyangka atau mengira dia itu dalam keadaan was. Jadi tidak boleh, siapa tahu dia berghurrah dan bertahjil, jadi tidak boleh. Karena memang orang yang was-was itu biasanya itu ketika habis wudu itu semuanya basah. Tapi belum tentu orang itu was-was. Jadi kita tidak usah berprasangka buruk, karena was-was itu perbuatan buruk. Nah, itu bisa jadi dia berghurrah dan tahjil, tidak pernah libur ghurrah dan tahjil ini, sampai akhir hayatnya itu diamalkan terus. Wa hadza tafsir ma'khudh min hadits al-Bukhari wa Muslim. Dan penafsiran mengenai ghurrah dan tahjil atas keterangan yang sudah kita jelaskan barusan tadi diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, beliau bersabda, inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu'. Sesungguhnya umatku yad'una yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu dia akan diseru. Pada hari kiamat, ini dalam pengajian tafsir sudah saya jelaskan itu, ketika orang itu baru bangkit dari kuburnya itu, ada amal yang sudah menunggu di atas kuburnya membantu dia bangun. Kalau amalnya baik, maka yang nunggu itu penampakan sejenis manusia, orangnya ganteng kalau dia laki-laki. Kalau kebetulan yang bangun dari kubur itu perempuan, maka orangnya cantik. Kalau amalnya baik selama hidup di dunia, dialah yang akan membantu membersihkan kotoran debu tanah yang menimpa dia ketika bertahun-tahun di dalam kubur. Nah, ini kalau dia baik, penampakannya baik, yang membantu dia sejenis manusia, lalu kemudian digendong dia. Nah, lalu kemudian datanglah seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memanggil untuk berkumpul semuanya di padang mahsyar. Nah, jadi yang orang-orang soleh ini enak, dia yang digendong, tidak pernah turun, jadi digendong terus di padang mahsyar. Jadi nggak capek. Jadi amalnya lah yang menggendong dia, seperti yang tersebut dalam Al-Quran yang sudah kita jelaskan dalam pengajian tafsir kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ghurran muhajjilina, ghurran dalam keadaan kilauan putih, itu arti ghurran.
memancarkan sinar yang terang, mengalahkan sinar matahari, ghurran pada wajahnya, jadi berkilauan, sambil digendong, menunggangi daripada amal baiknya yang jadi tunggangan kendaraannya. Yang paling mengerikan sekali kalau orang yang amalnya buruk, naudzubillah, ketika di dunia tidak pernah sadar, tidak mau melaksanakan apa yang sudah diterangkan dalam syariat Islam. Ketika dia bangun dari kubur, kagetlah dia, oh ini yang namanya hari kiamat. Ternyata sudah ditunggu oleh temannya di atas kubur. Pluk gitu wajahnya muncul untuk bangun dari kubur, belepotan pakai kena tanah, lalu dibantu juga sama amal buruknya, potongannya jelek sekali. Nah, dibersihkan seluruh tubuhnya, lalu kemudian apa? Nah, amal buruk ini, manusia yang sudah berbentuk manusia buruk ini, dialah yang minta ditunggangi, bukan orang dalam kubur itu yang menunggangi. Jadi amalnya yang menunggangi dia, amal buruk ini. Nah, inilah tidak henti-hentinya sampai datang hari penghisaban, penghitungan amal. Jadi kan berat itu, sangat saking mengerikan pada saat dahsyatnya pada hari kiamat itu. Ketika orang bangkit dari kubur, di sanalah orang-orang yang amal buruk itu sangat untuk tidak bertemu peristiwa seperti itu. Tapi sayangnya harus ketemu. Karena itulah para ulama kita wanti-wanti sekali, hati-hati sekali masalah hukum syariat, apapun itu, tauhidnya, fikihnya, akhlaknya, betul-betul dijaga. Jadi tidak berani menggampangkan, minimal mengikuti ijma' mayoritas daripada alim ulama. Karena ijma' ulama itu adalah bagian daripada dalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhajjilina, nah kemudian pada saat dia dipanggil, diseru oleh Allah berkumpul di padang mahsyar pada hari kiamat, bangkit dari kubur, juga kakinya kelebihan sinar, memancar berkilauan luar biasa pada saat akan segera untuk berkumpul. Ini bagi orang-orang yang rajin melaksanakan tahjil, yaitu apa? Melewati batas wajib yang ditentukan pada kedua kaki. Yang tadinya batas wajibnya sampai mata kaki, lalu dilebihkan sampai lututnya, bahkan sampai pahanya. Jadi basah semuanya. Nah itu, kadang-kadang sampai handuknya basah. Nah ini faedahnya sangat besar sekali. Ya insya Allah sebelum meninggal dunia pun tampak itu bagi orang-orang yang betul ikhlas melaksanakan wudhu seperti itu. Tampak sekali itu dalam kesehariannya, wajahnya bersinar, bersih, padahal tidak pernah pakai make up atau apa, itu nampak. Nah itu biasanya nampak bersih. Walaupun dia jarang mandi, tetap aja enak kelihatannya, tidak bau, tidak itu enggak. Itu barokah daripada berwudu dan barokah daripada ghurrah dan tahjil. Jadi tetap aja pancaran itu kelihatan, apalagi pada saat diserukannya oleh Allah, orang-orang berkumpul baru bangun tidur dari dalam kubur. Nah di sanalah lebih mengkilaukan lagi, menyilaukan mata yang luar biasa. Min atharil wudu, daripada bekas wudu, kata Rasulullah. Nah kemudian kenapa disunahkan? Karena diambil dari makna kalimat berikut ini. Jadi dia bukan bagian daripada rukun wudu, tapi sunnah-sunnah wudu. Mana kalimat yang menyatakan sunnah? Faman istafa'a minkum, barang siapa yang mau atau mampu di antara kalian mau melaksanakan daripada ghurrah dan tahjil itu, ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mau untuk melebihkan daripada basuhan yang wajib pada anggota wudu, wajah dan kedua tangan beserta kedua kaki, sehingga menyilaukan mata,
falyaf'al, maka lakukanlah. Nah ini ikhtiar. Kalau mampu, kalau mau, kalau bisa. Ai fa illam yastati' minkum ayutil aqratahu falam yaf'al. Kalau memang tidak mau dan memang juga tidak bisa dan tidak mampu, ya tidak usah. Nah, ini khususnya ketika waktu sholat sedang mepet, tinggal sedikit, bahkan itu haram jadi hukumnya. Kalau waktunya itu di akhir waktu tidak boleh. Semuanya sudah wudu, tidak boleh kalau di akhir waktu. Kemudian hadis berikutnya, wa hadits Muslim antum al-ghurul muhajjiluna. Kalian semua nanti akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, diseru untuk berkumpul di padang mahsyar, baru bangun dari tidur panjang dari dalam kubur. Badan yang dulunya hancur berkeping-keping kembali jadi tanah, kembali juga jadi badan. Kembali utuh badan-badan yang kita pakai di dunia ini, itulah badan yang akan kita pakai juga di akhirat nanti. Nah itu kembali dan normal. Bisa nggak? Ya bisa. Wong aslinya kita itu kan tidak ada. Aslinya berserakan ini tubuh ini dari tanah, lalu kemudian masuk ke tumbuh-tumbuhan, cari tumbuh-tumbuhan itu jadi buah, lalu kemudian dimakan oleh orang tua kita, dimakan oleh ibu kita, jadilah sperma, jadi air mani. Itulah sari-sarinya yang aslinya terpencal, tidak tahu dari mana. Nah, kemudian tersalurkan, jadilah tubuh manusia yang kita pakai. Lalu ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hiduplah itu tubuh yang aslinya terpencar, tidak ada, masih berupa tanah, entah tanah di mana enggak tahu. Makan buah dari sini, makan beras dari sini, minum susu dari sini, dan berbagai macam makanan itu. Nah, itulah jadi sari-sari itu jadi air mani di dalam sulbinya laki-laki. Begitu juga yang perempuan, kemudian dipadukan, terbentuklah jadi itu tubuh. Setelah meninggal dunia kembali liga tercerai-berai. Pas hari kiamat, pas bangun bangkit, diserukan oleh Allah, bangkit, dia kembali lagi dan normal, ketemu lagi. Jadi tidak ada yang terpisahkan. Nah, peristiwa kayak beginilah yang pernah diminta untuk meyakinkan, menenangkan hati beliau, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ingin menenangkan hatinya. Walakin yatma'inna qalbi, bukannya saya enggak beriman ya Allah, tapi saya ingin menenangkan hati saya, kata Nabi Ibrahim. Itu sudah kita bahas itu surah Al-Baqarah. Makanya Allah perintahkan kamu cincang itu, kamu potong itu burung-burung itu, burung gagak, burung merpati, kemudian ayam. Jadikan banyak, cincang, dibunuh, dicincang habis-habisan, kemudian dibagi 4. Di ujung sana, di bukit sebelah sana taruh sebagian, dicampur. Tidak usah kalau kepala badan daripada ayam tok jadi enggak, dicampur, diaduk-aduk, diremuk-remuk, lalu kemudian remuk-remuk itu dia dah berantakan kayak begitu, lalu disebar ke 4 penjuru di perbukitan yang ada di sekitarmu. Di puncaknya langsung ditaruh sebagian yang sudah bercampur. Begitu gunung kedua, bukit kedua ditaruh lagi di sana, bukit ketiga ditaruh lagi di sana, bukit keempat juga ditaruh di sana. Lalu kemudian Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil daripada tubuh-tubuh tersebut yang sudah tercerai-berai, bercampur, enggak karu-karuan. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memegang 4 kepala, kurang lebih 4 atau 5, antara itulah, dipegang itu kepala, lalu panggil tubuh-tubuh yang terpencar di perbukitan yang sudah kamu sebar ke sana kemari, yang ada di puncak daripada bukit tersebut. Manggilnya itu dari bawah. Itu dipanggil, ambil kepala burung. Lalu dia bilang, Nabi Ibrahim, "Hei ayam, sini kamu ayam, datanglah kemari." Datanglah tubuh itu. Tubuh yang terpencar itu menyatu dulu di langit, kemudian langsung mencari kepalanya karena dia dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim.
Tapi Nabiullah Ibrahim itu nguji juga, hafal nggak dia kepalanya ini si burung itu. Malah kepala ayam yang digitukan. Nah, tahu dia itu tubuh daripada burung, bahwa yang diberikan tuh kepala ayam, nolak tubuh daripada burung tuh, nggak mau dia. Nah, barulah dikasih kepala burung, baru dia mau terima. Makanya itu Allah bilang kepada Ibrahim, begitulah saatnya nanti ketika kamu dibangkitkan dari tidur panjangmu di kubur. Nah, kembali menyatu seperti itu. Nah, barulah Nabi Allah Ibrahim itu merasa tenang hatinya. Langsung eksperimen. Nah, ini penting, ini kita minta sama Allah untuk menguatkan, menenangkan hati kita dalam keimanan, tidak tergoyah sedikit pun. Mohonlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keajaiban. Semua orang insya Allah itu bisa itu. Dapat itu keajaiban seperti itu. Nah, itu untuk menguatkan, menenangkan hati kita, sehingga keimanan kita itu sulit dilunturkan. Sangat penting sekali hal-hal kayak begitu, ya, keajaiban-keajaiban seperti itu. Nah, begitu antum al-ghurrul muhajjiluna yaumal qiyamati min isbaghil wudu, disebabkan dari kesempurnaan daripada wudu kalian. Nah, kemudian faman istata'a minkum, barang siapa yang bisa atau mampu melaksanakan atau ada waktu untuk melaksanakan daripada ghurrah dan tahjil, falyutil ghurratahu wa tahjilahu, maka siogianya dia lebihkan daripada basuhan ghurrah, yaitu wajahnya sampai ke leher-lehernya, sampai di sini basah semua, bajunya pun ikut basah. Wa tahjil, dan melebihkan basuhan daripada kedua tangan serta kedua kaki sampai ke ketek-keteknya basah ini. Begitu juga kakinya itu sampai ke pahanya basah itu semua. Wa ghayatut tahjil, batas daripada tahjil itu isti'abul 'adadaini was-saqaini. Yang dinamakan batasan daripada tahjil itu adalah melewati atau meliputi daripada adadain. Nah, ini ada kan sudah saq itu, ini adadad ini lewat. Nah, sampai ke teriak. Jadi basah semua ini. Dan juga daripada kedua mata kaki, Ka'bah ini lewat terus sampai ke lutut. Wa fil ghurrah bi ghasli safhatil 'unuq ma'a muqaddamatir ra'si, membasuh daripada ini leher ini basah semua ini. Jadi kena ini air. Itu yang dimaksud dengan ghurrah. Ini orang yang berghurrah. Nah, mungkin, nah ini perlu yang jelaskan. Mungkin karena ghurrah itu batasannya ini harus basah, ketika orang membasahi, lalu orang-orang itu tidak berghurrah tapi melakukan sesuatu yang kayak ghurrah. Gimana kayak ghurrah itu? Ngambil air lalu ininya dibasahin di belakang, kan gitu. Ada yang wudu, dari kecil kita berwudu kayak begitu. Nah, padahal itu yang ghurrah itu ya ini dah basah semua pada saat basuh wajah. Nah, itu biasanya kalau biasanya kalau orang wudu itu, kita ingat dulu habis daripada membasuh kedua telinga baru diambil air, baru diginikan. Nah, itu tidak ada itu sebetulnya itu. Yang mengadakan itu alasannya itu biar kita selamat katanya daripada ikatan daripada rantai api neraka. Nah, inilah ghurrah, ini sudah tempatnya itu langsung, bukan begini nanti, bukan. Nah, itu waktu ghurrah wajah itu langsung ini dibasahin semua. Nah, setelah wajah baru tangan. Nah, itu baru kepala, baru telinga. Nah, setelah itu terakhir baru kita kaki, sekaligus langsung tahjil. Jadi tidak perlu begini-begini lagi ngambil air di belakang kepala. Jadi tidak perlu. Karena itu memang tidak ada penjelasan kayak begini-begini, tidak ada. Ya mungkin karena ingin meniru, wallahu a'lam bishawab, ingin meniru daripada ghurrah, ya salah penempatan.
Tidak termasuk ghurrah itu. Karena ini toh, yang lain mana? Tidak ada. Berarti tidak termasuk. Taib. Kemudian yang terakhir daripada sunnah-sunnah wudu itu al-muwalatu, berturut-turut. Wal muwalatu baina a'dha'il wudu sunnatun 'inda al-Hanafiyyah 'ala madhhabil jadid asy-Syafi'i. Muwalat itu antara anggota wudu itu hukumnya sunnah. Sunnah menurut daripada mazhab Hanafi. Yang bermazhab Hanafi juga mengatakan sunnah. Kemudian kalau bermazhab Syafi'i juga sunnah, tapi ini fatwa jadid, fatwa yang baru ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Karena sebelumnya kan Imam Syafi'i itu di Irak, di Baghdad. Imam Syafi'i satu-satunya imam madhab yang keturunan Rasulullah SAW, dan langsung terjun ke sana kemari menyatukan berbagai madhab, lalu kemudian disaring. Nah, jadilah madhab Syafi'i. Nah, ketika di Irak, nah itu namanya qaul qadim, jadi fatwa yang lama. Itu bisa terus dipakai itu fatwa itu asal tidak ada perubahan, tidak ada dalil yang mengalahkan daripada fatwa yang lama tersebut. Tapi ketika beliau sudah di Mesir, melihat lagi sekiranya ada dalil lagi yang menguatkan, yang mengalahkan daripada fatwa yang lama ketika beliau tinggal di Irak, maka otomatis fatwa lama itu atau qaul qadim itu ditinggalkan. Maka harus yang dipakai itu adalah qaul jadid atau fatwa baru ketika beliau di Mesir sampai akhir hayatnya. Nah itu beliau meninggalnya di Mesir. Jadi makam beliau di Mesir, di pemakaman umum bersama guru beliau yaitu Imam Waqi'. Nah, itu menurut qaul jadid daripada Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Berarti ketika di amal qadim fakana yujibuha fihi. Tapi kalau menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan mualat itu berturut-turut itu hukumnya adalah wajib ketika beliau di Irak. Nah, kalau Imam Maliki terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau Imam Ibnu Hanbal mengatakan apa? Wajib. Nah, Imam Hambali mengatakan mualat itu berturut-turut itu hukumnya wajib, tidak boleh ada jeda waktu ketika berwudu. Kalau menurut Imam Hambali. Nah, ini kalau ingin tahu gimana proses wudunya orang bermadzhab Hambali, salah satunya Saudi Arabia. Nah, itu kalau dia umpamanya tuh pakai jeda waktu, habis basuh tangan, kemudian dia nongkrong dulu sampai tangannya yang basah ini kering. Setelah itu, setelah kering baru dia membasuh daripada kepala atau menyapu kepala, maka batal wudunya. Itu keyakinan daripada orang bermadzhab Hambali. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, jadi tidak seperti itu. Nah, sebagian daripada orang bermadzhab Maliki tidak seperti itu. Nah, itu wal muwalat, apa yang dimaksud dengan muwalat? Ayyuwaliya bainal a'dha fi tathhir bihaitsu la yajuffu al-awwalu qabla asy-syuru' fi tsani. Bahwa ketika dia menyapu atau membasuh daripada di antara anggota wudu, basuhan yang pertama itu belum kering sebelum dia masuk ke basuhan anggota wudu yang lainnya. Contoh, ketika kita akan berwudu, berturut-turut itu begini, habis langsung wudu anggota wudu yang pertama yang dibasuh kan wajah. Nah, setelah wajah sampai 3 kali ini wajah, langsung kita sambung ke membasuh tangan. Ya, basuh tangan. Sebelum dia kering ini wajah. Sebelum kering langsung ke tangan. Nah, setelah itu sebelum kering tangan langsung menyapu kepala. Sebelum kering menyapu kepala itu langsung ke telinga. Sebelum kering itu semuanya itu langsung menyapu kaki, langsung beruntun, tidak ada jeda. Nah, bagi orang yang tidak mau mualat,
atau berturut-turut, dia berwudunya gimana? Dia itu membasuh wajah. Habis membasuh wajah mestinya kan langsung membasuh kedua tangan. Lalu dia enggak, malah dia masuk dia ke dalam rumahnya dulu, duduk dulu dia. Itu wudu fardhu lillahi ta'ala. Nah, mungkin dilihat dia itu ada sinetron umpamanya itu. Dengar ada suara sinetron di TV, kaget dia, langsung dia masuk ke dalam rumahnya itu, nyelesain sinetronnya atau apa, mungkin karena ada kepentingan, sampai kering wajahnya. Setelah kering wajahnya, baru dia balik lagi melanjutkan wudunya, membasuh kedua tangan, padahal sudah kering. Boleh nggak? Boleh. Karena ini hukumnya sunnah, berarti dia tidak melaksanakan mualat atau berturut-turut. Jadi ini adalah sunnah wudu, bukan wajibnya wudu. Nah ini, itu yang dimaksud dengan mualat. Jadi membasuh anggota berikutnya sebelum anggota yang dahulu itu belum kering. Tidak ada jeda, jadi langsung berurutan sampai selesai. Seperti kebiasaan wudu yang kita lakukan, atau seperti kebiasaan wudu yang orang lakukan. Jadi langsung berturut-turut. Jadi tidak ada jeda waktu. Atau mungkin ibu-ibu ketika dia ambil air wudu baru sampai wajah, kebetulan punya anak bayi, dengar suara anak bayinya nangis, langsung aja loncat dia ke kamar ngambil anaknya mau menyusui. Gimana itu, boleh nggak? Boleh, walaupun sampai kering dulu air wajahnya ini. Setelah selesai anaknya tidur, baru dilanjutkan wudunya, baru dia basuh tangan. Berarti tidak mualat, tidak dapat pahala sunnah, tapi tidak membatalkan wudu. Ini bagi mayoritas daripada para imam dan para ulama yang mengatakan bahwa mualat itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang mengatakan wajib itu apa? Yang mengatakan wajib itu dalilnya itu ada katanya. Kenapa dia bilang bahwa mualat berturut-turut itu wajib itu ketika berwudu? Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada break, tidak boleh. Langsung sampai selesai, sampai kaki harus diselesaikan, tidak boleh istirahat dulu. Nah, kalau sempat istirahat sampai kering anggota wudunya yang lain yang sebelumnya, maka batal. Dalilnya mana? Wa dalilu an man qala bi wujubil muwalat baina a'dha'il wudu' hadits rawahu Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamayhi lam'ata qadr rahmin dirhamin fa amaru ay yu'ida al-wudu' wa shalah. Rasulullah itu pernah melihat seseorang, ini riwayat dari Imam Abu Dawud, melihat seseorang sholat, dari anggota wudhunya itu ada yang sudah kering duluan, sementara yang lainnya itu masih basah, terutama di qadamnya itu, di kakinya itu ada lingkaran yang kering di sana. Kalau dia mualat pasti itu semuanya masih basah, tapi ini kok sebagian basah sebagian kering. Maka apa katanya itu? Maka Rasulullah itu gimana? Fa'amarahu ayyu'idal wudu' was shalah. Maka orang itu langsung ketika habis salat itu disuruh ulang wudu lagi katanya. Sekaligus suruh ulang salat lagi. Itulah yang dipakai dalil kenapa dia mengatakan ketika kita berwudu itu pada saat membasuh atau menyapu anggota wudu tidak boleh ada jeda, harus diselesaikan mulai dari A sampai Z. Tidak boleh ada jeda. Itu alasannya. Walakin An-Nawawi ala syarhil muhadzab qala, tapi Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain yang mengatakan sunnah itu innahu dhaif. Ini hadisnya dhaif. Sesuatu yang wajib itu tidak boleh berdalil dengan hadis dhaif, tidak boleh. Kalau yang dhaif itu ya sebatas sunnah-sunnah sekali waktu dilakukan. Kalau yang wajib itu hadis itu harus sahih, tidak boleh dhaif. Nah karena itulah, karena ini hadisnya dhaif kata Imam Nawawi dan juga ulama yang lainnya, maka otomatis ini hukumnya tidak wajib. Ini mualat, ini berturut-turut, ini hanya hukumnya sunnah. Intinya ketika berwudu baru membasuh sebagian atau menyapu sebagian daripada anggota wudu kita, maka kita diperbolehkan
diperbolehkan untuk jeda dulu, untuk break dulu, untuk membasuh anggota berikutnya, dengan syarat asal waktu sholat masih panjang, atau di awal waktu sholat, atau pertengahan waktu sholat. Tapi kalau sudah menjelang akhir daripada waktu sholat, haram hukumnya kita melakukan meninggalkan daripada mualat. Dan juga haram hukumnya juga kita melaksanakan sunnah-sunnah wudhu yang lainnya. Oke, jangan rasa demikian. Insya Allah sudah selesai masalah sunnah-sunnah wudhu. Baru nanti pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas bagaimana caranya mandi, entah itu mandi wajib, entah itu mandi sunnah. Nah, itu akan kita bicarakan insya Allah dengan izin Allah, taufik Allah. Dan juga bagaimana ketika tayamum, pada saat berhalangan untuk tidak bisa mandi. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan berikut. Ya, mungkin ada yang mau di-sharing? Baik, kalau tidak ada yang mau di-sharing, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmunya buat diri kita semuanya, banyak fadilah dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan khususnya dalam ibadah kita, mudah-mudahan sudah sesuai dengan syariat Islam yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika karim. Wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashab sayyidina Rasulillah ta'ala ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li mashayikhina wa asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير راحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.